Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawassul bil haqqi tawassul bis sabr. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beri kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita akan berbicara terkait tentang Maqtalul Husain ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, wafatnya sayyid kita, tuan kita, yaitu Al Husain radhiyallahu anhuma, putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang merupakan cucu kesayangan muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berbicara ini? Karena ini merupakan bulan Muharram dan kita semua tahu bahwa pada tanggal 10 Muharram itu dijadikan oleh orang-orang Syiah sebagai hari perayaan mereka karena tanggal tersebut diyakini anhuma di Karbala. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Yang kedua, ada desas-desus yang menuduh sahabat Muawiyah radhiyallahu anhuma, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, atau putra beliau yaitu Al-Walid, Yazid maksudnya, itu kalau bahasanya itu sebagai orang yang terlibat dan bertanggung jawab penuh atas wafat. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, yang pertama kita berbicara tentang Hasan dan Husain. Hasan dan Husain, terutama Hasan maupun Husain, dikenal sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan raihanatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah yang menggendong Husain ketika Husain itu lahir. Nabi Muhammad SAW yang memberi nama Husain dengan Husain juga. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Husain. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji kedua cucunya ini. Di antaranya beliau mengatakan Hasan dan Husain merupakan dua pemuda penghulu pemuda surga di hari kiamat nanti. Sekali lagi, Hasan merupakan penghulu pemuda di hari kiamat nanti. Dan ini kita yakin dan kita percaya, orang yang kita agungkan, orang yang kita sayang, orang yang kita hormati, yang kita cintai, melebihi kecintaan kita kepada anak istri kita, melebihi kecintaan kita kepada keluarga kita, karena beliau berdua merupakan ahlul bait. Yaitu apa? Ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan yang menjelaskan bagaimana kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan maupun Husain. Banyak sekali riwayat-riwayatnya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan beberapa sahabat lainnya, sangat mencintai dan menghormati Hasan maupun Husain pada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ma'asyiral muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah diprotes oleh anak-anak beliau karena suatu waktu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan hadiah beberapa emas dan lebih banyak daripada pemberian beliau kepada anak-anak beliau. Bahkan ma'asyiral muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengutus Hasan dan Husain untuk pergi ke Yaman agar mendapatkan perhiasan yang lebih banyak. Ini sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada Hasan dan Husain. Bahkan ma'asyiral muslimin, Persia Raya. Saat itu Persia Raya memiliki seorang kaisar yang bernama Yazdajrid. Dan kita tahu bahwa pada perang Qadisiyah, kemudian perang Nahrawanda, itu membuat Imperium Persia Raya betul-betul jatuh takluk di bawah kaki tangan umat Islam. Mereka tidak bisa bergerak dan tidak bisa bangkit lagi, ma'asyiral muslimin. Dan saat itu terdapat beberapa tawanan
di antara tawanan yang dibawa oleh pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ada putrinya Yazdajrinah. Pokoknya putrinya Yazdajrid, putri kerajaan, putri kaisar, dan cantiknya luar biasa. Akhirnya para sahabat berpikir bahwa yang paling layak memiliki dan menikahinya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka pun Yazdajrid, ada yang mengatakan dua putrinya tersebut ya. Di antaranya ada yang paling cantik, ada yang mengatakan namanya Syahbanna, ada perbedaan pendapat lah di antara ahli sirah terkait tentang nama daripada putri Yazdajrid yang paling cantik tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat keduanya lalu menundukkan, tidak lagi berhasrat kepada wanita. Saya ambil salah satunya yang paling cantik. Beliau apakan? Beliau hadiahkan kepada Husain radhiyallahu anhu. Jadi begitu cintanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Husain, sampai siapa? Kepada Husain radhiyallahu anhu. Makanya akhirnya Husain menikah dengan putri Persia ini. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati, orang Persia, khususnya orang-orang Syiah, lebih membanggakan Husain daripada Hasan. Salah satu sebabnya karena Husain itu punya istri dari kerajaan Persia Raya, Yazdajrid. Mereka punya keyakinan bahwa keturunan raja itu sama dengan keturunan dewa. Itu mirip-mirip keyakinan orang-orang Jepang yang meyakini bahwa keturunan kaisar itu merupakan anak cucu daripada dewa matahari. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas bagaimana terutama kibarus sahabah, para sahabat-sahabat agung yang sangat kita cintai, yang sangat kita hormati, itu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW seperti Hasan dan Husain. Ternyata apa? Hubungan mereka adalah saling menghormati, hubungan mereka saling menghargai. Masyarakat muslimin, tidak ada yang namanya saling membenci, diceritakan oleh orang-orang Syiah. Saya menyampaikan sebelum saya masuk pada cerita tentang terbunuhnya Husain di Karbala, masyarakat muslimin, salah satu cara orang-orang Syiah untuk menghancurkan Islam adalah apa? Satu, menciptakan riwayat-riwayat palsu yang akan antara sahabat baik keturunan Nabi Muhammad SAW ada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Mereka membuat cerita-cerita yang begitu yang begitu dramatis, dibuat cerita. Sebagaimana pernah mereka cerita bahwa Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi Muhammad, itu keguguran karena dibentak sama Umar. Ya. Jadi ceritanya Umar pernah nyari Ali. Kemudian karena Ali nggak bukan pintu, ini ceritanya versi orang Syiah ya. Lalu Umar mendobrak pintunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sementara Fatimah dalam keadaan mengandung. Karena kaget, akhirnya Fatimah apa? Cerita palsu yang sengaja diciptakan oleh orang-orang Syiah. Untuk apa? Untuk menunjuk Ahlul Bait dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu seakan-akan terjadi apa? Terjadi konflik. Mereka membenturkan sahabat Nabi Muhammad dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Posisi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu dianggap mendolimi keturunan Nabi Muhammad SAW. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting perlu kita sampaikan. Salah satunya mengatakan bahwa Yazid bin Muawiyah, siapa keturunannya Muawiyah, sahabat Nabi Muhammad, bertanggung jawab di balik terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dan tuduhan yang paling buruk lagi, Sufyan radhiyallahu anhuma itu meminta kepada Al Hasan untuk menyerahkan tampuk kekhilafahan kepada Muawiyah. Kemudian Muawiyah ini keenakan menjabatnya sampai lupa menyerahkan kembali kepada Hasan radhiyallahu anhuma. Masyarakat muslimin, ini jelas tuduhan apa? Memperkeruh sahabat-sahabat Nabi. Pada sekali lagi, kita kepada sahabat siapapun, jangankan kepada Husain, kepada Muawiyah pun kita mengatakan radhiyallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Kita nggak boleh terlalu kurang ajar dengan cara apa? Tuhan bahwa antara para sahabat terlibat konflik yang luar biasa. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama dan poin kedua. Poin ketiga, masyarakat muslimin, sebelum saya berbicara jauh, kita Ahlus Sunnah wal Wasallam adalah apa? Para sahabat Nabi, siapapun orangnya, mereka adalah a'immatud-din. Mereka adalah pemimpin agama kita. Lewat mereka kita bisa mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala. Lewat mereka lah riwayat-riwayat baik hadis, apalagi Al-Qur'an itu sampai kepada kita semuanya jamaah sekalian. Karena mereka adalah
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meneliti hati dan jiwa semua manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mendapat paling bertakwa, yang paling suci hatinya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sebagai orang yang membawa risalahnya, sebagai orang yang dijadikan sebagai nabi. Kemudian untuk kedua, mendapatkan jiwa-jiwa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang sangat suci jiwanya. Allah pun menjadikan mereka sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting, ma'asyiral muslimin. Sahabat yang sangat agung. Mereka adalah para muhajirin, mereka adalah para ansor, dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencintai keduanya. Nabi Muhammad SAW mengatakan cinta kepada para muhajirin, termasuk Muawiyah, cinta kepada ansor adalah bagian daripada iman. Rasul mengatakan al-muhajirun la yuhibbunya para sahabat Nabi, muhajirin, orang yang mencintai mereka adalah bagian daripada iman. Mereka pasti orang beriman. Wala yubghiduhum, dan orang yang membenci mereka termasuk membenci sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dengan berbagai macam tuduhan, illa munafik, itu pasti orang-orang munafik. Ansor dan sahabat-sahabat Ansor orang-orang beriman. Wala yubghiduhum illa munafik, dan orang yang membenci sahabat Ansor adalah orang-orang munafik. Maksud Allah Subhanahu wa taala, memang orang munafik itu susah sekali untuk menampakkan identitasnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'rifunnahum fi lahnil qaul. Kamu akan mengetahui orang-orang munafik itu pada kata-kata keseleonya, pada apa sebenarnya ingin diungkap. Jadi dari potongan-potongan katanya. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita pahami. Keyakinan kita terhadap para sahabat, mereka adalah a'immatud-din, pemimpin-pemimpin agama ini. Karena lewat mereka, lewat sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, kita tahu bagaimana akhlak dan karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah cerita, sahabat Muawiyah pernah meriwayatkan hadis sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu beliau ketika masih kecil salat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, beliau makmum. Lalu jamaah sekalian, ada sahabat yang bersin. Hecih sahabat bersin, lalu sahabat Muawiyah mengatakan yarhar, tentang wajibnya keharusan menjawab orang yang bersin. Akhirnya orang-orang melihat beliau. Akhirnya karena dilihat sama orang-orang, beliau pun berteriak, namanya anak kecil, semoga kalian celaka, kenapa kalian memplototi saya? Masyarakat muslimin, sehabis sholat, orang-orang pada nyubit beliau, mencubit dan menyakiti saya. Akhirnya Rasul melihat, nengok ke belakang dan memanggil, ya gulam ta'al, wahai gulam, kesini nak. Muawiyah datang mendekat kepada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW menunjukkan kasih sayangnya Rasul kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya bani, ada riwayat yang mengatakan ya gulam, inna solat itu tidak digunakan untuk ngomong, berbicara. Solat itu adalah doa dengan kalimat yang sangat lembut. Jangan ulang. Saya belum pernah menemukan seorang guru yang lebih lembut dan sopan daripada Rasulullah SAW. Kok ada orang yang tega-teganya menyalahkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan? Ini kejadiannya mirip dengan beberapa tahun silam di Masjid Istiqlal pada bulan Ramadan. Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ternyata orang yang menjelek-jelekan sekarang katanya sih mirip-mirip, ngajinya sama. Masyarakat muslimin, sekali lagi nggak benar dengan cara menjelek-jelekan sahabat tersebut. Baik, masyarakat muslimin ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, saudara sekalian, prinsip-prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Kita menganggap terjadinya perselisihan antara para sahabat Rasulullah SAW, antara Ali dengan istri Nabi, sekaligus antara menantu dengan istri Nabi Muhammad SAW, maupun dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat adik iparnya Nabi. Muawiyah itu adik iparnya Nabi, jemaah sekalian. Karena istri Nabi yaitu Romlah itu merupakan putrinya siapa? Abu Sufyan. Ya. Ini masih keluarga Nabi, ya, masih keluarga dekat Nabi semua ini, jemaah sekalian.
kan menantu Nabi lainnya, kita meyakini bahwa itu bagian daripada ijtihad antara mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan bagi mereka yang benar ijtihadnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan mereka yang salah ijtihadnya. Walaupun kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini yang paling benar dalam hal ini adalah juga Muawiyah, mereka adalah mujtahidun, mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang beristihad, di mana istihadnya mereka kalau memang salah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka memang salah. Ma'asyiral muslimin, jadi sebenarnya terkait masalah konflik yang pernah terjadi pada zaman sahabat, sikap yang paling tepat bagi kita adalah diam. Walaupun mereka adalah orang-orang as-sabiqunal awwalun, mereka yang pertama kali masuk Islam, mereka yang mengawal Nabi Muhammad SAW dalam suka dan duka, adalah orang yang mengeluarkan hartanya, jiwa raga mereka, keringat mereka dari Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa prinsip yang perlu kita pegang sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Baiklah ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan ditanya, Al-Husain terbunuh di Karbala. Ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad SAW wafat. Kita punya keyakinan bahwa yang paling berhak menggantikan Nabi sesuai dengan kesepakatan para sahabat dan isyarat-isyarat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Rasul telah Nabi Muhammad SAW sebelum wafat, ketika beliau sakit keras, beliau meminta kepada Abu Bakar untuk mewakili beliau memimpin sholat berjamaah. Makanya ini diantara alasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Saqifah Bani Sa'adah, ketika para sahabat Ansor berkumpul untuk menentukan siapa pemimpin sepeninggalan Nabi. Di saat itu Nabi Muhammad belum dimandikan, belum disolatkan, dan sahabat Ansor yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah, beliau mengatakan, ya Ansar, nahnul umara wa antumul wuzara, yang paling berhak memimpin adalah kami, karena kami adalah orang-orang Quraisy yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW semenjak beliau itu menjadi nabi. Kami, kalian adalah teman kami, teman musyawarah. Kemudian terjadi perdebatan yang luar biasa. Setelah itu mereka sepakat yang memimpin adalah orang-orang muhajirin. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidak, saya tidak layak memimpin, sementara di saat yang bersamaan sebagai wakilnya ketika mengimami sholat, dan Nabi ridho beliau untuk memimpin dalam ibadah yang paling utama, itu ibadah sholat, seharusnya kita ridho kepada beliau sebagai pemimpin kita dalam masalah dunia. Wahai Abu Bakar, angkatlah tanganmu. Akhirnya siapa? Umar mengambil tangannya. Saat itu Abu Bakar heran sebenarnya, beliau nggak pernah meminta. Begitu tangannya dibaiat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhirnya membaiat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, termasuk Ali membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bapaknya Husain, walaupun beliau telat membaiat Abu Bakar, disibukkan mengurus masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Perkara selesai. Perkara ini selesai. Kemudian sebelum wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukan namanya istikhlaf, menunjuk khalifah sepeninggalan beliau. Maka beliau menunjuk siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tidak menunjuknya Zubair, beliau menunjuk siapa? Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, apakah Ali setuju dengan Ali, bapaknya Husain setuju dengan Umar? Sangat setuju sekali, ma'asyiral muslimin. Sangat-sangat setuju sekali. Kemudian begitu setujunya dengan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun umurnya Ummi Kulsum masih sangat belia, umurnya kurang lebih belasan tahun. Ada yang mengatakan umurnya baru 11 atau 12 tahun dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Umar sendiri yang memintanya? Ali mengatakan, ya Amirul Mukminin, anak saya masih kecil ya Amirul Mukminin. Apa alasan Anda menikahi putri saya? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Saya pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, di hari kiamat nanti semua nasab terputus kecuali nasabku, dan aku ingin punya nasab dengan Muhammad SAW. Akhirnya dinikah. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu istri terakhir dan istri mudanya Umar. Umi nanti bersama dengan Amirul Mukminin Umar yang membersama beliau keliling di malam hari, ya, belasuk-belasuk kayak si JKW itu ya, tapi nggak bawa kamera dan nggak bawa wartawan ya. Dan belasuknya Umar potong ya, tapi apa, ada hasilnya.
Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Kembali apa ceritakan tadi, ada banyak cerita ya antara Umar dan Ummi Kulsum, termasuk Anda pernah mungkin mendengarkan cerita Umar dan istrinya pernah melihat ada seorang perempuan di sebuah tenda yang sudah sangat tua, melihat sesuatu, dia bertanya, "Wahai perempuan, wahai ibu, apa yang Anda lakukan dan kenapa anak Anda menangis?" Kemudian ibu ini mengatakan, "Ya fulan, sesungguhnya anak-anak kelaparan." "Terus yang Anda masak apa?" "Saya memasak batu ya fulan." "Lah kenapa?" Seandainya Umar tahu apa kata perempuan ini, "Saya memasaknya agar mereka bisa tidur." Mungkin mereka saking ngantuknya tertidur dengan menahan lapar. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu pergi ke Baitul Mal, beliau mengambil gandum dan memerintahkan istrinya. Siapa istrinya? Ummi Kulsum, untuk memasakkan makanan bagi keluarga tersebut. Ma'asyiral muslimin yang mudah. Kemudian sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal, beliau menunjuk kurang lebih 6 sahabat. 6 sahabat, di antaranya ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah, siapa lagi? Ada berapa? Ada 6 ya. Beliau menunjuk mereka, orang di antara kalian harus menjadi apa? Harus menjadi khalifah sepeninggalanku. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, yaitu nama aslinya Fairuz. Ini merupakan putra mahkota dari Yazdajrid yang saudarinya dinikahi oleh siapa? Dendamnya luar biasa, seharusnya dia memegang tahta sepeninggalan Yazdajrid, tetapi ternyata apa? Imperiumnya jatuh karena serangan pasukan Islam yang saat itu dipimpin oleh Sa'ad bin Waqqas pada zamannya Umar radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang nanti di kemudian hari Fairuz ataupun Abu Lu'lu'ah oleh orang-orang Syiah. Baik, ma'asyiral muslimin, jadi Anda semakin tahu bagaimana proses perjalanan itu. Setelah itu jamaah sekalian, disepakatilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai siapa? Sebagai khalifah. Nah, pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jamaah sekalian, terjadi konflik yang luar biasa. Di antara konflik Utsman dan lain sebagainya. Singkat cerita, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal terbunuh oleh ada yang mengatakan orang-orang Irak, ada yang mengatakan orang Mesir. Muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, bagaimana sikap Ali sebagai bapak Affan radhiyallahu anhu? Beliau sangat menghormatinya. Karena bagaimanapun Utsman merupakan kakak ipar kalau bahasa kita mungkin. Utsman merupakan satu-satunya sahabat yang menikahi dua Nabi Muhammad SAW, sehingga Utsman dikenal sebagai Dzunurain, orang menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian, bahkan sesaat sebelum meninggalnya Utsman, terbunuhnya Utsman, Ali bin Abi Thalib memerintahkan anaknya, di antaranya adalah Ibnu Hanafiyah dan Husain, dan demikian juga Hasan, untuk membawa, saking cintanya siapa? Ali kepada Utsman. Beliau memerintahkan putra-putranya untuk menjaga siapa? Menjaga Utsman, walaupun mereka tidak mampu menghadang pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Utsman meninggal pada zaman Ali radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mulai membicarakan tentang kisos terhadap pembunuhnya Utsman. Dan sebagaimana kita ketahui, yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ada namanya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Dia ingin melakukan balas dendam. Dia infiltran, masuk ke dalam barisannya umat Islam, mirip-mirip Snowhorgroni kalau di Indonesia. Nah, jemaah sekalian, dialah yang memprovokasi orang-orang Mesir untuk melakukan demonstrasi dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ketika Ali memegang Abdullah bin Sabah, ini merasa dirinya dan kelompoknya terancam karena orang sudah mulai menginginkan agar pembunuh Utsman dilakukan qisas. Ma'asyiral muslimin, Abdullah bin Sabah memecah diri menjadi 3 kelompok. Sebagian masuk kelompoknya Muawiyah, sebagian masuk kelompoknya Aisyah. Kenapa Muawiyah dan Aisyah? Muawiyah dan Aisyah ini adalah 2 orang yang ingin Ali segera mengkisos pembunuhnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu saja sebenarnya, bukan perebutan kekuasaan. Maka yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, pasukan Aisyah
dan pada saat itu Ali ingin diskusi, ingin melakukan semacam negosiasi. Ternyata kelompok Abdullah bin Sabah yang sudah infiltran ke pasukannya Aisyah dan yang sudah infiltrannya Muawiyah, Ali bin Abi Thalib, pada malam harinya mereka ini pura-pura perang. Akhirnya terjadilah perang beneran. Namanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha jatuh dari menaiki unta dan jatuh dari unta yang beliau naikin. Ma'asyiral muslimin, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap Ali kepada Aisyah? Apakah beliau marah? Beliau tidak marah. Bahkan ketika sebagian pengikutnya pada Ali untuk mengejar Aisyah dan menawannya, maka Ali, siapa yang berani menghalalkan istri Nabi jadikan sebagai budak, maka saya akan menjadi musuhnya, kata Ali. Nah, akhirnya orang-orang yang kecewa yaitu kelompok Khawarij keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sementara dengan Muawiyah, ma'asyiral muslimin, dengan perang Siffin, asal muasalnya sama, yaitu apa? Sabah dengan infiltran yang ada di kelompoknya Ali dari anak buahnya Abdullah bin Sabah, pura-pura perang juga awalnya. Akhirnya apa? Terjadilah perang Badaran, ma'asyiral muslimin. Terjadi konflik yang sampai kemudian terjadi namanya tahkim, peristiwa di mana ada namanya peristiwa semacam perdamaian, gencatan senjata antara Ali dengan siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu. Di antara isi gencatan senjata adalah apa? Ali harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai. Kemudian selanjutnya gimana Muawiyah berkuasa di mana? Damaskus, sementara Ali di Madinah. Singkat cerita itu sedikit gambarannya, banyak peristiwa yang melatar belakangi masalah peristiwa tahkim tersebut. Kemudian Subhanahu wa taala, singkat cerita, Ali pun terbunuh di Irak. Ali terbunuh di Irak oleh seorang Khawarij namanya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sebagaimana kesepakatan kalau Ali wafat digantikan oleh putranya siapa? Al Hasan. Tapi sekali lagi orang-orang Baghdad, orang-orang Damaskus maksud saya, itu ingin merebut kekuasaan. Akhirnya jemaah sekalian, Al Hasan pun berinisiatif agar tidak terjadi pertumpahan darah antara umat Islam. Beliau mendatangi Muawiyah dan beliau namanya tanazul, bukan Muawiyah yang minta jabatan sementara. Beliau mengundurkan diri dari untuk mencegah pertumpahan darah antara umat Islam, dan beliau menyerahkan kekuasaan kekhilafan kepada siapa? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan agar menyatu barisan umat Islam. Dan itu jamaah sekalian bagian daripada nubuat Nabi Muhammad SAW, berita kenabian. Dia pernah bercerita terkait tentang Al Hasan. Beliau mengatakan bahwa anakku ini ibni hada sayyidun wala allallahu an yusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Ini kata Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari. Anakku ini merupakan seorang tuan, seorang pangeran, berlaku baik, sayyid, tuan wa ta'ala, lewatnya akan memperbaiki dua kelompok besar umat Islam yang sedang bertikai. Ma'asyiral muslimin, dan itulah terjadinya. Itu apa? Peristiwa di mana beliau tanazul, menurunkan diri ataupun menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan Muawiyah yang minjem. Sekali lagi ya, nggak benar ma'asyiral muslimin, itu menjelek-jelekan dan menista sahabat Nabi Muhammad SAW. Anda harus tahu banyak sekali kelebihan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Di antaranya apa? Pasukan laut pertama kali terbentuk pasukan Islam itu pada zaman siapa? Pada zaman Muawiyah. Ketika Muawiyah ingin, dan beliau jamaah sekalian khalifah pertama yang ingin merealisasikan janji Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad mengatakan la taftaniyata, kalian akan menaklukkan kota Konstantin yaitu Istanbul ataupun Sujaishuha, wala ni'mal amiruha. Sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang terlibat menaklukkannya, dan sebaik-baiknya pemimpin yang menaklukkan kota Konstantin. Nah, yang pertama kali bergerak hatinya untuk merealisasikan janji Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan, ma'asyiral muslimin. Jemaah sekalian, masih banyak kalau kita berbicara jasanya Muawiyah. Mungkin di lain kesempatan pada materi kajian kita itu kajian sirah setiap Rabu genap ya. Baik,
Masyarakat muslim wa ta'ala, setelah itu Muawiyah meninggal. Kan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh para khalifah sebelumnya semenjak zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu apa? Beliau mewasiatkan kepemimpinan kepada putranya Muawiyah. Masyarakat muslimin, kemudian Muawiyah menekan supaya umat Islam menyatu, tidak terjadi perdebatan. Orang-orang Makkah, orang-orang Madinah dan para tokohnya terutama harus berbaiat kepada Yazid. Beliau menyebutkan beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian termasuk Husain ini diminta untuk membaiat ya Subhanahu wa taala. Jadi saat itu Husain termasuk orang yang protes. Apa protesnya Husain? Husain protes karena cara kepemimpinan Muawiyah, maksudnya pergantian terjadi pada khalifah-khalifah sebelumnya. Nah, makanya masyarakat muslimin saat itu tidak mau berbaiat. Jadi sekali lagi Husain tidak mau berbaiat. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan itu mengutus Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, Hajjaj bin Yusuf untuk pergi ke Madinah maupun pergi ke Makkah, memaksa orang-orang Makkah maupun orang Madinah untuk berbaiat kepada masyarakat muslimin. Berangkatlah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dan dia memaksa para ulamanya untuk berbaiat. Di sana saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Dalam Tarikh Khulafa tulisannya Imam Tarikh Khulafa Imam As-Suyuti itu dijelaskan panjang lebar terkait masalah perilaku bejatnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang membuat sebagai minun bit tagut kafirun billah, beriman kepada tagut, kafir kepada Allah. Artinya memvonis murtad Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Memang dikenal sebagai orang yang sangat bengis sekali masyarakat muslimin. Kemudian Hajjaj melanjutkan kemana? Ke Makkah. Nanti terjadi perang antara dia dengan putranya Zubair bin Awam. Ada ingat Abdullah bin Zubair ya? Dengan Abdullah bin Zubair nanti terjadi perang di mana dia memanjanik Makkah. Jadi Ka'bah itu pernah hancur pada zamannya siapa? Yazid bin Muawiyah karena dimanjanik Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Banyak sekali ceritanya. Dan Abdullah bin Zubair dihukum mati. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Sementara Husain pernah dinasehatkan oleh beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas. Dinasehati, apa nasihatnya? Janganlah memecah belah kesatuan umat Islam, berbaiatlah kepada Yazid. Tapi Husain merasa bahwa karena cara pemerintahannya nggak benar. Akhirnya masyarakat muslimin di masa-masa seperti itu, orang-orang Irak mengirim surat kepada Husain. Meminta kepada Husain untuk berangkat ke Irak. Mereka berjanji akan membaiat Husain, dan Husain lebih layak sebagai ragu-ragu. Sampai ada kurang lebih ada yang mengatakan 18.000 atau 80.000 surat yang masuk, yang dikoleksi sama Husain dari orang-orang ini. Masyarakat muslimin, Husain pun tertarik dengan tawaran mereka bahwa mereka akan membaiat Husain. Masyarakat muslimin setelah itu apa? Husain mengirim sepupunya namanya Muslim bin Aqil untuk mengkaji apakah benar orang-orang Irak itu serius untuk membaiat Husain dan melakukan perlawanan terhadap Yazid bin Muawiyah. Masyarakat muslimin, berangkatlah Muslim bin Aqil. Ketika beliau berangkat, masyarakat muslimin, beliau ini mendapat orang Irak saat itu, mereka membaiat Muslim sebagai perwakilan daripada siapa? Daripada Husain. Namun jamaah sekalian, itu sudah tercium oleh Yazid. Dan Yazid sudah memberikan ancaman kepada siapapun yang memberontak tanpa terkecuali, beliau akan menangkapnya dan disebarkan di mana-mana ancaman Yazid ini. Karena Yazid mendengar bahwa ada semacam pemberontakan di Irak, maka Yazid mengirim namanya Ubaidillah bin Ubaidillah bin Ziyad. Awalnya dia ini tinggal di Basrah dan dia gubernur Basrah saat itu. Dikirim oleh Yazid untuk ke Kufah, memadamkan pemberontakan. Akhirnya terjadi sebenarnya provokasi oleh siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Dan Ubaidillah bin Ziyad ini dikenal sebagai memang salah satu gubernur yang sangat bengis, mirip-mirip dengan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Nama bin Aqil. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat itu jamaah sekalian, Husain tetap berangkat ke
mana? Ke Irak. Bersama dengan semua keluarganya beliau berangkat ke sana. Anak cucunya, istri-istrinya dibawa semua ke sana. Nah, ma'asyiral muslimin, yang dipimpin oleh siapa namanya tadi? Ubaidillah bin Ziyad dengan pasukan pengawalnya dalam jumlah yang sangat minimalis sekali. Jumlahnya ada yang mengatakan 2.000 atau 3.000. Jelas tidak seimbang lah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, ma'asyiral muslimin, awalnya sebenarnya pasukannya Ubaidillah bin Ziyad menyerang sampai kemudian, nah singkat cerita karena tersulut emosi, karena sudah saling memanah, terjadilah apa? Terjadilah peperangan. Nah, jamaah sekalian, karena memang betul-betul tidak seimbang, kalau boleh dibahasakan terjadilah namanya pembantaian oleh Ubaidillah bin Ziyad. Irak, orang-orang Irak yang mereka ini berjanji untuk membela Husain, mereka justru melarikan diri dengan alasan takut kepada pasukannya Ubaidillah bin Ziyad. Padahal jumlah mereka lebih banyak daripada pasukannya Ubaidillah bin Ziyad. Sebenarnya Husain sebelum keberangkatan ke Irak sudah diingatkan. Apa peringatan Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai anakku, kalau kau berangkat ke sana, ingatlah orang yang membunuh bapakmu adalah orang-orang Irak. Mereka adalah orang yang tidak pernah menaati janji. Mereka orang yang tidak layak dijadikan sebagai teman setia. Karena mereka membunuh ayahmu, yaitu khawatir kamu juga akan terbunuh di tangan mereka, atau mereka akan meninggalkanmu. Jadi sebenarnya Abdullah bin Abbas sudah punya firasat Husain akan dibunuh juga. Tapi sekali lagi, peristiwa sudah berlalu. Lantas jamaah sekalian, di tengah peperangan sebenarnya tinggal Husain sendirian penuh dengan darah, berarti penuh dengan luka. Awalnya jamaah sekalian, pasukannya siapa namanya? Pasukannya nggak berani mendekat kepada Husain. Sampai ada salah seorang pasukannya yang memang dikenal sebagai orang kurang ajar. Saya lupa siapa namanya itu. Dia pun menyerang Husain, terjadilah pergelutan dan pasukan lain pun membantu. Akhirnya Husain terpenggal kepalanya di situ, ma'asyiral muslimin. Kemudian dibawalah dibawalah kepalanya Husain ke hadapannya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini sekalian pernah ketika kepalanya Husain dimasuk ke dalam semacam bejana, Abdullah bin Ziyad mengeluarkan pedangnya, ada yang mengatakan tongkatnya, dia menusuk-nusuk kepala, mulut dan matanya Al-Husain. Anas bin Malik, pembantu Nabi Muhammad SAW. Apa kata Anas? Wahai Ubaidillah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya mulut itu pernah dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Mulut itu yang menyuapi Rasulullah SAW. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah menjadi pembantu Nabi selama 9 tahun. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad mengatakan kepada Anas bin Malik, kalau karena aku enggak melihat tuamu, tak penggal kepalamu. Ajarnya. Nah, jemaah sekalian, hal itu didengar oleh siapa? Yazid. Yazid mengingkari dan menangis ketika mendengar peristiwa terangkat Ubaidillah bin Ziyad. Langsung pertanyaan, kenapa enggak beliau menghukum siapa Ubaidillah bin Ziyad? Kondisi politik saat itu sedang chaos. Jadi kalau beliau langsung menghukum gubernurnya, nanti akan terjadi pemberontakan di mana-mana, ma'asyiral muslimin. Tidak melakukan hukuman. Nah, kemudian kepalanya entah dibawa kemana, tubuhnya dimakamkan di Karbala. Sementara kepalanya entah dibawa kemana, ada perbedaan pendapat di kalangan muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini cerita tentang wafatnya Husain. Dan kita sebab Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita meyakini Husain qutila madluman. Beliau terbunuh dalam keadaan terzolimi dan beliau adalah syahid, mati syahid. Dan kita termasuk orang yang mengingkari perbuatannya siapa? Abdullah bin Ziyad, ma'asyiral muslimin. Terus kenapa enggak kita berat daripada kematian Husain? Siapa? Kematian Rasulullah SAW. Kita enggak pernah meratapi kematian Rasulullah SAW. Kematiannya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria yang digergaji pernah diperintahkan untuk meratapinya. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya jemaah sekalian, meratapi kematian Husain itu kejadian begini. Jadi orang-orang yang tadi mengundang Husain di ke Irak tadi, mereka ini semacam melakukan menyesal dengan peristiwa tersebut. Lalu mereka ini sebentar ada mana ya? Sedikit cerita sedikit ya, sebentar aja.
Oh ya nih, temu saya. Nah, kemudian jamaah sekalian, namanya Sulaiman bin Sorot. Dia ini merasa menyesal karena tidak membantu Husain. Lantas akhirnya apa? Dia mengumpulkan orang-orang yang pernah mengirim surat kepada Husain dan orang yang mengundang Husain ke Irak. Mereka berkumpul dalam namanya At-Tawwabun, komunitas yang mereka sebut sebagai apa? At-Tawwabun, yaitu apa? Wadah untuk menampung orang-orang kala di kemudian hari, membuat semacam ritual peringatan menyesali dosa-dosa mereka itu. Nah, sebenarnya begitu. Dan tidak ada yang namanya mukul-mukul badan. Mukul-mukul badan itu dimulai ketika Iran dikuasai oleh Daulah Safawiyah, yaitu Safawiyah Iran sebelum Republik Iran. Dia digulung oleh Khomeini itu ya. Nah, baru kemudian namanya perayaan Karbala ini dihidupkan. Peratapan, membuat syair, memukul-mukul badan, memukul-mukul pakai rantai, memukul-mukul pakai pedang sebagainya, itu dimulai pada zamannya siapa? Pada zamannya kerajaan Syiah dinasti Safawiyah. Ya, bukan pada zaman dulu. Singkat cerita seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, isinya mereka merayakan Asyura itu apa, Ustadz? Isinya adalah apa? Mereka ini membangkitkan dendam terhadap, kalau bahasa mereka Islam Bani Umayyah kita ini, karena kita menganggap Muawiyah adalah sahabat. Nah, jadi intinya apa? Perayaan Asyura mereka gunakan untuk merawat dendam mereka terhadap umat Islam. Ya, maka diceritakan kisah-kisah yang kadang bohong, dilebih-lebihan kematian Husain tersebut, sehingga sama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, makanya kenapa mereka betul-betul benci sama kita? Karena mereka menganggap kita ini sama dengan Yazid dan sama dengan Muawiyah. Dan Asyura serta peringatannya dalam rangka membangkitkan kebencian tersebut. Jadi kebencian tersebut dirawat. Mereka arba'innya Husain sebagai itu, mereka rawat kebencian tersebut. Dan kalau kita dengar syairnya semacam dulu di mana Lawang ya, Malang itu memberikan syair apa? Syair kematian Husain sampai mereka mengatakan, ya Husain, kami siap mengorbankan darah kami dan mengalirkan darah kami bersama dengan kamu, ya Husain. Melahirkan benci kepada Ahlussunnah wal Jamaah kepada kita, seperti kita. Makanya kenapa kita menolak perayaan Asyura? Karena itu satu, kebid'ahan terhadap Husain. Yang kedua, terlalu gulu terhadap Husain. Yang ketiga, ada nilai-nilai kesyirikannya, seperti mengatakan Husain, engkaulah yang begini, engkaulah yang menurunkan hujan, engkaulah yang macam-macam lah. Namanya perayaan Asyura itu adalah tempat di mana mereka menanamkan kebencian dan menyuburkan kebencian serta merawat kebencian terhadap umat Islam selain mereka, sehingga muncul dendam dan keinginan untuk membunuh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira demikian, mudah-mudahan berbarokah dan mudah-mudahan bisa berikan pencerahan kepada kita semuanya. Dan mohon maaf sebelum saya tutup, penggalangan dana bagi teman-teman kita aktivis amar ma'ruf nahi mungkar yang memperjuangkan sunnah, membela sahabat yang sekarang sedang diuji oleh Allah. Saya kira demikian. Nanti monggo teman-teman diedarkan kotak penggalangan dananya untuk membantu keluarga mereka, untuk membantu anak istri mereka, karena bagaimanapun mereka ini mewakili kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Astagfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.